Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, banyak yang kita temuin di masyarakat seputar pergaulan kita. Seseorang yang tadinya nakal, akhirnya dia berubah jadi orang yang baik. Orang yang bermalas-malasan, lemot, dia berubah jadi orang yang cekat dan energik. Selamat datang di channel Miswari Korean Center, guys. Channel yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Jadi tampilan saya ini disponsori oleh sponsor-sponsor saya, yaitu topinya dari karya Mbak Era ya, Mbak Era Senam, kemudian kacamatanya dari Mbak Dewi Galuh, kalungnya ini karya tim kreatifnya Korean Center, pembinaan saya sendiri gitu. Kemudian baju ini bajunya dari Mbak Rina Jarniati, desain Mbak Rina Jarniati. Mereka adalah orang-orang terampil ya, bestie-bestie saya yang selalu berada mensupport saya. Diri kita ini sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kondisikan. Ya, gitu. Jadi begini ya pemirsa ya, dulu ya, ini cerita ya. Dulu pada zaman anak saya masih remaja, anak saya yang bontot gitu ya, laki-laki, dia sedang nakal-nakalnya gitu ya. Saya itu sering benar dapat masalah. Dia tuh, jadi ya namanya kenakalan remaja ya. Nah, Korean Center kan membina anak-anak SMA. Sedangkan anak saya lalu mendapat teguran kenakalannya dari guru BK-nya. Apa enggak? Aduh, padahal kita kerja sama guru BK membina anak-anak SMA gitu. Jadi kadang-kadang, wah saya malu benar gitu. Berulang-ulang, jadi saya dipanggil yang kesekian kalinya. Saya marah-marah sekali sama dia gitu. Sebenarnya dengan kondisi kemarahan begini, ya kita minum aja, kita udah, saya yakin saya udah sehat. Tapi saya ingin bagaimana membuat dia kapok. Jadi saya pura-pura pingsan gitu. Saya pura-pura pingsan. Oh dia nangis, oh, mama maafin Mukti mama. Oh saya berperan benar-benar jadi orang pingsan gitu. Pura-pura pingsan benar gitu. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit gitu. Di rumah sakit itu wah semua peralatan tuh ditaruh di badan saya, peralatan jantung. Dan emang kan kalau kita kondisi marah dan takut, akhirnya kan mungkin jantungnya emang berdetak penuh ya gitu. Dan akhirnya benar banyak ditemukan penyakit saya. Akhirnya ditemukanlah penyakit saya yang kolesterolnya tinggi, yang sudah hampir penyumbatan dan harus pakai ring ya kayak gitu ya. Nah itulah jadinya akhirnya ketahuan benar saya memang banyak penyakit gitu. Dan saya memang akhirnya dikondisikan sakit sampai saya nggak boleh banyak bergerak gitu untuk menstabilkan jantung saya gitu. Nah akhirnya saya dianjurkan untuk dipasang ring dan akhirnya saya pakai ring gitu. Dan alhamdulillah saat ini ya saya seger bugar aja gitu ya. Gitu karena saya mengkondisikan saat ini ya udah saya mengkondisikan saya sehat. Ada sih penyakit saya, banyak penyakit saya, maksudnya seperti lutut saya udah terasa sakit, ya namanya faktor U ya. Saya juga nggak punya empedu lagi ya gitu. Tapi saya enjoy saja gitu. Karena apa? Mengkondisikan diri saya itu sehat, kuat dan penuh semangat ya gitu. Jadi tidak ada masalah, no problem. Saya enjoy saja. Banyak ya kita temuin kondisi teman-teman kita yang lemah, yang selalu mengeluh dan selalu merasa tidak sanggup. Itu sebenarnya hanya pola pikirnya aja yang menganggap dirinya lemah dan tak sanggup, ya akhirnya memang begitu. Jadi ya itu, dikondisikanlah dirinya dengan keluhan penyakit ini, penyakit itu, dan akhirnya memang banyak penyakit jadinya. Dan penyakit itu selalu dirasa-rasakan dan selalu ingin ditunjukkan gitu, bahwa dia sakit. Ini adalah info tentang Korean Center guys. Siapa tahu Anda butuh guys. PCH itu sangat berpengaruh kepada perkembangan mental kita. Berpengaruh pada sikap dan kesehatan hidup kita sehari-harinya. Ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Ini suami saya itu dulu, dia itu nggak pernah mau makan ikan laut. Katanya kalau makan ikan laut, badannya akan gatal. Dan emang benar ya. Kalau dia tahu dia makan ikan laut ya emang gatal gitu. Kadang-kadang kasihan sampai gatalnya gimana. Dan dia paling senang pindang ikan bandeng gitu. Nah,
Kemudian saya suka bikin ikan kembung atau ikan ikan itu ya, ikan dencis itu ya. Nah, saya prestokan, saya pindang, saya prestokan. Saya kasih dia makan, nggak ada reaksi apa-apa. Dan waktu itu dia lagi di ini ya, dia lagi di proyeknya. Kadang kalau saya ngirim ikan bandeng itu, sudah saya presto itu sampai 5 kilo saya kirim gitu. Nah, dia makan, dia seneng banget gitu, dia nggak pernah bosan makan itu. Tapi dia nggak pernah ada keluhan gatalnya. Saya tipu dia sampai bertahun-tahun gitu. Jadi sering kan itu saya bilang, nih Pak, bandeng Maya, saya bilang gitu makan. Dia kan nggak tahu membedakan bandeng apa enggak gitu. Nggak ada gatel. Ya itu karena pengaruh psikologisnya. Tapi lama-lama sekuatnya aku membohong suamiku akhirnya saya jujur, saya bilang, Pak, itu tuh sebenarnya bukan ikan bandeng loh, saya gitu. Sebenarnya itu ikan laut, saya bilang. Ikan dencis, saya gitu. Oh masa tuh? Iya, saya udah kasih papa bertahun-tahun papa makan itu. Nggak ada kan keluhan papa, saya bilang. Kalau, oh saya tuh nggak bisa. Nah, nyatanya kan bisa, saya bilang. Tapi karena papa mengatakan papa nggak bisa, ya papa gatel, akhirnya emang gatel terus, saya bilang. Coba sekarang nggak usah berpikir gitu. Tapi setelah itu dia akhirnya dia berpikir ini bakal gatal, gatal lagi benar gitu badannya gitu. Nah, itulah saya pikir ya itu pengaruh pemikirannya. Memang hidup itu kita perlu loh motivator ya, inspirator gitu. Mereka-mereka inilah yang bisa memberi semangat kita untuk berubah dan untuk mencoba. Banyak ya teman-teman saya ya, binaan-binaan saya ya, orang-orang sekitar saya gitu, yang tadinya nggak percaya diri kalau dia bisa. Dan saya selalu memberi support, coba dulu, jangan mengatakan nggak bisa gitu. Coba, ayo kita bersama-sama lakukan gitu. Dan ternyata memang apa yang dia lakukan juga bisa berhasil gitu. Ya kita juga harus memberi support ya sama teman-teman kita yang berhasil gitu. Jadi agar mereka juga merasakan bahwa mereka punya rasa percaya diri, rasa punya kebanggaan dengan keberhasilannya. Begitulah kita mensupport lingkungan kita ya, orang-orang sekitar kita gitu, anak-anak kita. Kita harus bisa memberikan rasa kebanggaan pada dirinya gitu ya, sehingga dia punya rasa percaya diri. Dan kita harus bisa merubah pola pikir mereka-mereka gitu, agar pola pikir yang pesimis itu akan berubah menjadi optimis gitu. Dan kita memang harus selalu berubah ya, berubah untuk lebih baik, lebih mengarah bahan perbaikan gitu. Jadi kita jangan terbelenggu dengan ketidaktahuan kita terus, dengan kelemahan-kelemahan kita yang menganggap diri kita sangat lemah. Sebenarnya tidak, sama aja. Hanya pola pikir kita aja yang melemahkan semangat dan diri kita sendiri. Kita bisa jauh melampaui batas ya gitu. Sebenarnya kita bisa berkembang jauh melebihi apa yang menjadi target kita gitu. Kita bisa terbang jauh melampaui batas gitu. Ya, mari kita kembangkan diri kita dan jangan terlalu banyak batasan-batasan dan jangan selalu menganggap diri kita lemah. Posisikanlah kita adalah orang yang mampu, yang sehat, segar, bugar.